Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan menceritakan awal mula superior Spider-Man yaitu Otto Octavius yang merebut badan Peter Parker. Kisah ini disebut Dying Wish dan terdapat dalam komik Amazing Spider-Man isu 698-700. Otto Octavius sedang mengalami nasib yang tidak bagus. Dia terkurung di penjara The Rev. Selain itu, tubuhnya menderita penyakit parah sehingga sisa hidupnya tidaklah lama. Dalam kondisi seperti ini, Otto memiliki suatu rencana untuk membebaskan diri. Rencana tersebut adalah menukar pikiran dengan Spider-Man. Dahulu, setelah tahu bahwa tubuhnya tak akan bertahan lama, Otto mulai melakukan tindakan, yaitu memasukkan pola otaknya ke dalam robot-robot kecil bernama Octobot yang dia kendalikan. Otto kemudian berkali-kali mengacaukan dunia. Demi menghentikan ancaman Otto, Spider-Man harus menggunakan alat Otto berupa helm pengendali bernama Neurolotic Scanner. Peter Parker bahkan pernah menambahkan alat serupa pada armornya agar lebih mudah mengalahkan Otto. Tanpa Peter sadari, teknologi itu punya fungsi tersembunyi, yaitu memetakan dan menganalisis otak Peter. Setiap kali Peter mengaktifkannya, otak Peter sebenarnya sedang dipersiapkan untuk dimasuki oleh Otto. Setelah Otto ditangkap, orang-orang mengira dia tak bisa melakukan apa-apa lagi. Namun ternyata dia masih terhubung dengan satu Octobot berwarna emas. Dari dalam penjara, Otto mengendalikan Octobot tersebut bergerak mencari Spider-Man sampai bisa menemukannya pada suatu malam. Saat itu Peter sedang bertarung melawan Hobgoblin. Octobot lalu secara diam-diam mendekati Peter tanpa dipergoki, sebab ada teknologi yang menangkal indera laba-laba. Ketika sudah cukup dekat, Octobot langsung saja menyentuh kepala Peter. Pada momen ini terjadilah proses pertukaran antara pikiran Peter dengan Otto. Selanjutnya, Otto menjalani kehidupan dengan berpura-pura sebagai Peter. Dia tentu merasa gembira atas keberhasilan ini. Sementara itu, kini Peter terjebak di dalam tubuh Otto di penjara The Rev. Dia tentu merasa panik dan bingung dengan situasinya sekarang. Dengan kondisi badan Otto yang sudah rusak dan tidak berdaya, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Peter. Dia hanya mampu menyebutkan namanya saja. Ketika petugas keamanan mendengarnya, mereka mengira Otto ingin bertemu Peter Parker. Maka mereka memberitahu Avengers. Setelah diberitahu tentang ini, Kapten Amerika memanggil Spider-Man. Kapten memang tahu bahwa Peter adalah Spider-Man, namun tentu Kapten tidak sadar bahwa badan Peter sudah direbut oleh Otto. Pada akhirnya, di dalam ruangan penjara terjadilah pertemuan antara Otto dalam tubuh Peter dengan Peter dalam tubuh Otto. Di situ Otto mengungkapkan kepada Peter bahwa telah terjadi pertukaran pikiran. Dengan sombongnya, Otto mengaku tidak akan mengungkapkan rahasia ini. Otto juga yakin bahwa Peter sebentar lagi akan mati tanpa mengetahui bagaimana pertukaran tersebut bisa terjadi. Setelah mendengarnya, kondisi Peter mendadak memburuk sehingga para dokter bergegas masuk, sementara Otto meninggalkan penjara. Setelah kondisinya lebih stabil, Peter mulai memikirkan tentang apa yang terjadi. Dia merasa takut Otto akan melakukan perbuatan jahat menggunakan tubuhnya, misalnya membunuh para hero dan orang-orang terdekatnya. Peter berusaha menenangkan diri dan mencari solusi dengan cara memeriksa ingatan di otak Otto. Beberapa memori yang sempat dia lihat adalah Otto yang dipukuli ayahnya ketika masih kecil, insiden yang membuat Otto menjadi Dr. Octopus, Otto dihajar oleh Peter, serta pernikahan Otto dengan Bibi May. Setelah melewati segala kenangan ini, Peter menemukan apa yang dia cari, yaitu berbagai tahapan yang berujung pada pertukaran, termasuk helm Otto yang memetakan otaknya serta Octobot yang menyentuh kepalanya. Kini Peter tahu bagaimana Otto mengambil alih tubuhnya. Berbekal informasi dari ingatan Otto, Peter berjuang mengendalikan satu Octobot emas yang telah melakukan pertukaran. Dia sempat terpikir untuk memberitahu Avengers, tapi membatalkan niatnya karena Avengers pasti tidak akan percaya. Maka Peter kembali menggali pikiran Otto. Dia memeriksa berbagai rencana rahasia Otto sampai menemukan sesuatu yang menurutnya cocok, yaitu cara untuk keluar dari penjara. Peter menggerakkan Octobot mendekati komputer di satu kantor agar bisa mengaktifkan rencana bernama Sigma Six. Setelah melakukan itu, Octobot langsung terjatuh sebab tenaganya sudah habis. Rencana Sigma Six ternyata merupakan pengumuman kepada para penjahat super. Mereka ditawarkan bayaran $6 juta asalkan bisa membebaskan Otto dari penjara. Tawaran ini mendapat tanggapan. Tiba-tiba dari satu keran air di The Rev muncullah Hydro-Man yang membanjiri ruangan. Dia mengancam akan menenggelamkan orang-orang di sana jika tidak diberitahu lokasi Otto. Setelah tuntutannya dipenuhi, Hydro-Man memasang suatu alat di langit-langit. Alat itu rupanya adalah portal. Dari situ, dua penjahat lainnya datang, yaitu Scorpion bersama Trapster.
Mereka bergegas menghajar petugas keamanan dan membawa Peter menuju portal. Scorpion sempat ingin membunuh petugas di sana, tapi Peter melarang dengan alasan bahwa mereka tak punya banyak waktu. Scorpion patuh, lalu mereka berempat melarikan diri melalui portal. Mereka tiba di salah satu markas rahasia Otto. Scorpion tentu menanyakan upahnya, namun Peter memberitahu bahwa mereka masih harus melakukan tugas lainnya, yaitu menangkap Spider-Man hidup-hidup. Terlebih dahulu Peter harus dipasangkan pada tentakel Dr. Octopus, maka Trapster menjalankan penyambungan tersebut. Pada proses ini, Peter dialiri listrik hingga menjadi tidak sadarkan diri. Dia mendadak berada dalam wujud aslinya sambil dikelilingi oleh orang-orang yang dia kenal yang telah meninggal, termasuk Silver Sable, Kapten Stacy, dan Gwen Stacy, serta Paman Ben. Di situ Paman Ben memberitahu bahwa Peter belum waktunya berada bersamanya karena masih harus menghentikan Otto. Peter pun bertekad untuk tidak akan menyerah. Setelah itu Peter terbangun lagi di dalam tubuh Otto. Dia mengajak Hydro-Man, Scorpion, dan Trapster untuk melakukan langkah berikutnya, yaitu menerobos kantor polisi. Di tempat tujuan, Peter menyuruh para bawahannya itu untuk membuat para polisi sibuk, sedangkan dirinya hendak mengambil sesuatu dari tempat penyimpanan barang sitaan. Tidak lupa Peter melarang mereka membunuh siapapun. Peter memberi alasan bahwa pembunuhan bisa memancing keterlibatan Avengers. Di ruang penyimpanan, Peter menemukan apa yang dia cari, yaitu Octobot emas tadi yang telah dibawa ke sana oleh polisi. Rupanya dia berniat meneliti benda itu supaya bisa mengembalikan pikirannya ke tubuh aslinya. Akan tetapi, saat itu Peter tiba-tiba ditodong pistol oleh polisi yang sekaligus adalah mantan pacarnya, yaitu seorang wanita bernama Carly Cooper. Peter berupaya menjelaskan bahwa dirinya adalah Peter Parker yang dimasukkan ke dalam tubuh Otto. Sayangnya Carly tidak percaya dan memutuskan untuk menembaknya. Secara refleks, tentakel Octopus bergerak menahan peluru. Di luar kehendak Peter, tindakan ini juga melukai lengan Carly sampai dia menjadi tidak berdaya. Peter jelas merasa bersalah, tapi dia terpaksa meninggalkan Carly dalam kondisi seperti ini. Bersama ketiga villain, Peter bergegas meninggalkan kantor polisi sambil membawa Octobot. Sementara itu, kabar tentang pelarian Peter terdengar pula oleh Otto. Awalnya dia tak mau mengambil resiko, maka dia pergi ke bandara dan membeli tiket ke Belgia. Dia berencana besok pagi akan kembali lagi ke Amerika. Otto memang sudah memperhitungkan bahwa dalam durasi waktu tersebut, tubuh lamanya pasti akan mati sehingga dia akan aman. Akan tetapi, ada sesuatu yang mengubah keputusannya. Melalui televisi di bandara, Otto menyaksikan wali kota New York, Jonah Jameson, sedang diwawancarai terkait masalah kaburnya Otto. Jonah dengan amat yakin menyampaikan bahwa polisi pasti akan berhasil menangkap Otto, sebab Otto adalah seorang pecundang bodoh yang gagal. Hinaan Jonah membuat Otto tak mau mengambil langkah pengecut, jadi Otto pun membatalkan niatnya pergi ke Belgia. Sebagai Spider-Man, Otto kemudian mengumpulkan orang-orang yang punya koneksi dengan Peter, termasuk Mary Jane, Bibi May, dan Jonah Jameson. Mereka semua ditempatkan di satu ruangan perlindungan di Avengers Tower. Kepada mereka, dia memberitahu bahwa Dr. Octopus dan komplotannya mengincar mereka, jadi mereka harus bersembunyi di ruangan tersebut. Otto juga bilang bahwa Peter Parker sudah pergi dari kota New York demi menyelamatkan diri. Setelah itu, Otto menyiapkan sesuatu, tapi dia dihampiri oleh Mary Jane yang memberinya motivasi. Meskipun sempat merasa kesal, Otto ujung-ujungnya mencium Mary Jane. Di suatu markas rahasia, Peter sedang mengotak-atik Octobot yang baru saja diambilnya dari kantor polisi. Dia terkejut ketika tiba-tiba sistem komunikasi di sana dimasuki oleh Otto. Tentu Otto bisa melakukannya karena tempat itu adalah markasnya. Otto mengungkapkan bahwa dia telah memberitahu polisi tentang lokasi tersebut. Peter langsung memprotes sebab bentrokan antara polisi dan penjahat super bisa menimbulkan korban jiwa. Namun Otto jelas tidak peduli tentang hal semacam itu. Sesuai kata-kata Otto tadi, polisi pun berdatangan ke tempat Peter. Scorpion dan Hydro-Man ditugaskan untuk melawan mereka. Tidak lupa Peter melarang kedua penjahat ini membunuh polisi yang mereka hadapi dengan alasan bahwa mereka butuh polisi untuk diinterogasi. Namun larangan ini tetap menimbulkan kecurigaan tentang diri Otto. Ketika Scorpion dan Hydro-Man sibuk bertarung, Peter telah menyelesaikan proses terhadap Octobot. Sayangnya terjadi masalah di dalam markas. Trapster memperhatikan Octobot itu dan menyadari sesuatu, yaitu benda tersebut berfungsi menukarkan pikiran. Dia mengira Otto ingin merebut tubuhnya. Karena sudah tak ada banyak waktu, Peter memutuskan untuk menyingkirkan Trapster. Dengan menggunakan tentakel Octopus, dia merampas pistol Trapster yang berisi lem lalu menembak Trapster.
Akibatnya Trapster menjadi terjebak dan tak bisa kabur, sedangkan Peter segera melarikan diri dengan menaiki kapal selam bersama Scorpion dan Hydro Man. Ketika ditanya tentang Trapster, Peter bilang Trapster telah ditangkap polisi. Mereka bertiga berlanjut berangkat menuju Avengers Tower. Sebenarnya pilihannya memasuki tempat tersebut diprotes oleh Scorpion dan Hydro Man yang merasa cemas akan menghadapi hero yang kuat seperti Thor atau Hulk. Peter pun berusaha menenangkan mereka. Peter mendatangi Avengers Tower untuk memperlihatkan Octobot kepada hero yang jenius. Dia berharap ini akan bisa membuktikan tindakan pertukaran yang telah dilakukan oleh Otto. Tadi Trapster mampu mengetahui fungsi Octobot, jadi hero seperti Tony Stark atau Hank Pym pasti bisa pula menyadarinya. Sayangnya Otto sudah mengantisipasi ini. Sebelumnya dia mengaktifkan robot-robot raksasa di berbagai tempat di bumi. Ini membuat Avengers harus pergi mengatasi bahaya tersebut sehingga tak bisa ditemui oleh Peter. Kini di Avengers Tower, Otto muncul sambil memberitahukan hal itu. Peter langsung saja memerintahkan Scorpion dan Hydro Man untuk menangkap Otto. Walaupun kalah jumlah, Otto tidak gentar sebab telah melakukan persiapan. Dia mengaktifkan sistem pertahanan di Avengers Tower supaya Peter dan kedua villain ditembaki. Otto sendiri tetap aman karena sistem mengenalinya sebagai anggota Avengers. Bukan hanya itu, Otto juga menyebutkan bahwa Jonah Jameson sedang berada di Avengers Tower. Info ini memicu kemarahan Scorpion yang memang menyimpan dendam terhadap Jonah. Dengan demikian, sekarang Scorpion menyuruh Hydro Man membantu mencari Jonah. Otto ikut menyusul mereka, meninggalkan Peter yang sibuk menghindari tembakan dari sistem keamanan. Pada akhirnya Hydro Man sukses menemukan orang-orang di ruang perlindungan, namun sebenarnya dia telah jatuh dalam jebakan. Di antara orang-orang itu ada para rekan kerja Peter di Horizon Lab. Mereka sudah menyiapkan suatu alat khusus. Berkat alat ini, Hydro Man dengan cepat dikalahkan dan dikurung. Tidak lama kemudian giliran Scorpion yang menerobos masuk. Jonah menyuruh orang-orang lainnya untuk kabur, sedangkan dirinya sendiri tidak merasa takut. Jonah beruntung sebab Otto muncul menerjang Scorpion. Dalam duel tersebut, Otto sempat kebingungan ketika mendadak melihat kenangan Peter tentang Bibi May. Otto berusaha tetap fokus dan memukul rahang Scorpion dengan sangat keras. Saking kerasnya pukulan tersebut, Scorpion seketika itu takluk dengan kondisi rahang yang terluka parah. Ketika melihat ini, Bibi May merasa tercengang dan takut. Sebaliknya, Jonah justru merasa kagum dan mulai mendukung Spider-Man. Otto sendiri terkejut dengan kekuatan tubuh Peter. Kini dia sadar bahwa selama ini Peter menahan diri dalam mengeluarkan kekuatan. Otto tidak bisa bersantai karena saat itu Peter sudah melewati sistem pertahanan. Peter menyerang Otto sambil merasa marah atas perbuatan Otto terhadap Scorpion. Dia memang tak mau tubuhnya dimanfaatkan untuk melakukan tindakan brutal, bahkan terhadap penjahat sekalipun. Demi mencegah Otto melakukan perbuatan seperti tadi lagi, Peter nekat membuat mereka berdua mati. Dengan tentakel, dia mengikat Otto lalu melompat dari gedung Avengers Tower. Otto tentu masih ingin hidup, maka dia menembakkan jaringnya untuk membuat penahan semacam kantung udara. Ini menunjukkan kecerdasan Otto, sebab Peter sendiri tidak pernah terpikir untuk melakukannya selama beraksi sebagai Spider-Man. Berkat tindakan Otto, mereka berdua terjatuh dengan selamat. Walaupun begitu, tubuh Otto yang dihuni Peter mengalami luka-luka. Dia memutuskan untuk melaksanakan rencana yang telah dipersiapkan, yaitu memanfaatkan Octobot. Benda tersebut bergerak mendekati kepala Otto dan menyentuhnya. Peter sempat merasa senang karena akan bisa kembali ke badan aslinya. Sayang sekali Otto lagi-lagi sudah berpikir tentang itu. Otto mengenakan pelindung kepala yang terbuat dari logam karbonadium. Dengan demikian, pertukaran tidak dapat dilaksanakan. Sambil merasa puas, Otto berlanjut menghajar Peter. Pada akhirnya dia bersiap menghabisi Peter dengan cara menindihnya menggunakan satu mobil. Akan tetapi terjadi sesuatu yang menghentikannya. Peter dan Otto mendadak melihat ingatan yang sama tentang Paman Ben. Otto jelas menjadi kebingungan, sedangkan Peter menyadari sesuatu. Octobot tadi membuat pikiran mereka berdua terhubung. Memang tidak cukup untuk melakukan pertukaran, namun cukup untuk menyalurkan ingatan. Maka itulah yang dilakukan Peter. Kini Peter menampilkan kenangannya, bahkan seolah-olah Otto menggantikan Peter dalam segala kenangan tersebut. Dengan cara ini, Otto ikut merasakan kasih sayang Bibi May dan Paman Ben, serta mengalami kesedihan akibat kematian Paman Ben, Kapten Stacy, dan Gwen Stacy. Proses ini membuat Otto sadar bahwa Spider-Man bukan sekedar tentang kekuatan super, tetapi juga penderitaan dan tragedi. Tidak berhenti sampai di situ, Otto terus menjalani berbagai ingatan lain Peter tentang perjuangannya, termasuk ketika mengangkat reruntuhan gedung, melepaskan diri dari simbiot Venom dan melawan Morlun.
Semua ini membuat Otto tercengang. Dia bingung bagaimana Peter mampu melewati segala kesulitan tersebut. Setelah tahu rasanya hidup sebagai Peter, Otto bersedia membatalkan niatnya membunuh Peter. Meskipun begitu, Peter tetap tak akan bisa bertahan lama karena tubuh yang ditempatinya memang sudah semakin lemah. Dengan sisa-sisa nyawanya, Peter meminta Otto melindungi orang-orang. Peter juga menyampaikan nasihat tentang kekuatan dan tanggung jawab. Setelah itu, Peter akhirnya meninggal. Otto lalu berdiri sambil merenung. Kejadian tadi sungguh berpengaruh dan membekas pada dirinya. Sekarang dia tak mau lagi menjadi penjahat, melainkan ingin meneruskan perjuangan Peter sebagai seorang superhero yang membela orang-orang. Bukan hanya itu saja, Otto bertekad untuk menjadi Spider-Man yang jauh lebih baik dan lebih unggul dibanding Peter. Sejak itu Otto pun menjadi superior Spider-Man. Itulah pembahasan tentang asal-usul superior Spider-Man. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, WhatsApp, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.